Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, kita sama-sama duduk di majelis yang mulia ini, duduk di masjid yang mulia ini, untuk mengamalkan apa yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Yang dengan menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di ayat surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah menghabarkan pada kita bahwa orang-orang yang berilmu derajatnya dilebihkan dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berilmu yang beriman diangkat dari orang-orang yang tidak berilmu, dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan orang yang paham tentang agama adalah orang yang diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan dia kebaikan, Allah jadikan dia faqih, paham tentang agamanya. Jadi Allah angkat derajat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Ada seorang ulama seperti yang bernama Atha bin Abi Rabah, ulama bilang Atha bin Abi Rabah ini wajahnya atau kulitnya hitam, ya. Kemudian hidungnya tidak mancung, ya. Kalau kita bisa bilang pesek. Dan orangnya kecil, pendek. Ya. Orang tidak menoleh, tapi Allah angkat dengan ilmu. Ketika di musim haji di masanya, beliau duduk dengan orang nomor 1 di masanya, yakni bersama Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Manusia datang bertanya tentang haji. Dia berfatwa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia. Kemudian ulama bilang dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ikhwah yang Allah muliakan, jadi
dengan ayat dan hadis-hadis yang disebut tadi dari sekian banyak keutamaan ilmu, kita harus semangat menuntut ilmu. Walaupun mungkin di majelis ilmu kita membaca satu ayat saja atau satu hadis, ya satu atau dua ayat dan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala beri kita ilmu, pemahaman yang benar tentang agama, dan Allah angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ikhwah dan akhwat yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita masih tematik ya. Insyaallah setelah ini kita bahas dengan bahasan yang runut dari kitab tertentu. Nanti akan diumumkan. Kita akan bahas sekarang tentang masalah yang berhubungan dengan cemburu. Di Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari di kitab An-Nikah, itu di bab yang ke-107, beliau kasih judul Babu Al-Ghairah, bab cemburu. Di situ beliau turunkan sekitar kurang lebih 8 hadis dari hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diawali dengan hadis dari Warrad, dia berkata dari Mughirah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, "Law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati ladarabtuhu bis-sayfi ghairu musfahin." Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku akan tebas dengan pedang. Aku akan tebas dia dengan pedang. Saya lihat terjemahan hadis Bukhari di terjemahan kurang tepat. Ya. Di terjemahannya dipukul sama gagang pedang. Enggak. Makna dari ghairu musfah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah la adribuhu ma'a safhati sayf bal ma haddihi. Saya pukul, saya tebas bukan dengan sofhahnya. Dengan sofhah itu yang begininya ya. Apa namanya itu? Yang miringnya itu. Tapi saya tebas dengan yang tajamnya. Itu maksudnya. Jadi ini kalimat kencang sekali ya. Ya, kuat sekali dari Sa'ad bin Ubadah. Benar-benar kalau aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, aku tebas dia dengan pedang. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian merasa heran, aneh dari kecemburuan Sa'ad bin Ubadah? Kemudian Rasul berkata, la anna aghyaru minhu. Ketahuilah sungguh aku lebih cemburu lagi dari dia. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu dariku. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu di sini menyetujui kecemburuan dari Sa'ad bin Ubadah. Dan ini laki-laki. Dan ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "At-ta'jabuna min ghairati Sa'ad." Apakah kalian merasa aneh, merasa heran dari kecemburuan Sa'ad bin Ubadah? Dan Rasul berkata, sungguh aku lebih cemburu dari dia. Dan Allah lebih cemburu lagi dariku. Dan di hadis-hadis yang disebutkan di sini, ya, kita mendapati beberapa pelajaran, di antaranya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ghairah. Allah cemburu. Ya. Tapi cemburunya cemburu yang sesuai dengan
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti cemburunya makhluk, tidak seperti cemburunya manusia. Kita tetapkan karena Rasul bersabda demikian. Wallahu aghyaru minni. Allah lebih cemburu dariku. Allah lebih cemburu dariku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan cemburunya Allah thabitah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kecemburuan Allah itu beda dengan cemburuan makhluk manusia. Karena manusia kecemburuannya dibangun di atas sifat lemahnya. Ya. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat cemburu ini sebagaimana disebutkan oleh ulama, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, beliau menjelaskan bahwa manusia ini ada yang berlebihan dalam cemburu, ada yang kurang dalam cemburu, tapi yang bagus sifat yang tengah-tengah. Ya. Jadi sifat yang tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak juga berkurang-kurang. Ada orang yang tidak cemburuan, ini pun jelek. Ya, bersama istrinya, kata ulama, kemudian ke pasar, dia duduk di mobil sambil ngemil atau makan, istrinya jalan di pasar sendiri, kemudian ngobrol sama laki-laki, bahkan kadang ada laki-laki yang anak muda yang tampan terfitnah, santai aja, nggak cemburu. Ya, ini keliru. Kemudian di sisi lain juga ada yang berlebihan cemburunya. Pokoknya ada istrinya nggak boleh ngomong sama siapapun. Bahkan ketika telepon sama orang, padahal sama teman perempuannya, itu disuudzoni. Ini pun berlebihan. Ya, tapi kita harus bertengah-tengah. Juga jangan seperti dayus. Ya, dayus itu apa? Orang yang nggak punya cemburu. Ya, nggak cemburu dengan keluarganya. Yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun harramallahu tabaraka wa ta'ala 'alaihimul jannah." Ada 3 jenis manusia yang Allah tabaraka wa ta'ala haramkan atasnya surga. Ya. Yang pertama mudminul khamr, pecandu khamr. Yang kedua wal'aq, anak yang durhaka sama orang tua. Kemudian yang ketiga wad-dayyus, kata Rasul. Dayyus itu siapa? Alladzi yukirrul khabath fi ahlihi. Dayyus itu adalah orang yang membiarkan maksiat pada keluarganya, pada istrinya, pada anak perempuannya, atau pada saudarinya, atau pada ibunya. Dia nggak punya cemburu. Ya, anaknya pergi, nggak pulang-pulang, nggak dicari. Anaknya sama laki-laki, yang perempuan nggak dicari, nggak ada kecemburuan. Ya, padahal kucingnya hilang, dicari. Ya, ayam hilang, dicari. Ya, ini perempuan, anaknya nggak dicari. La haula wala quwata illa billah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ana pilihkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, nomor hadisnya 5225. 5225. An Anasin qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inda ba'di nisaihi. Adalah Nabi, ya, dari Anas, maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau pernah
ya, ketika berada di salah satu rumah istri beliau. Kita tahu Rasul memiliki lebih dari satu istri beliau. Fa'arsalat ihda ummahatil mu'minin. Kemudian salah satu dari ummahatul mu'minin, maksudnya istri beliau yang lain, ya, mengirimkan sahfah fiha ta'am, mengirimkan bejana piring yang di dalamnya ada makanan, ya. Apa yang dimaksud dengan sahfah? Sahfah itu bejana piring yang cukup untuk sekitar 5 orang. Namanya sahfah. Kalau yang cukup untuk 10 orang namanya qas'ah. Ini qas'ah namanya. Ini untuk berapa? 10 orang, sekitar 10 orang. Kalau yang cukup 2 orang, ini namanya mi'kalah. Ya, mi'kalah. Jadi mi'kalah untuk berapa orang? 2 istilahnya. Sahfah 5 orang. Kalau qas'ah 10 orangan. Kalau lebih gede lagi, banyakan ya, lebih dari 10, namanya jafnah. Itu istilah-istilah. Dan itu enak makan bersama-sama, ya kan? Nah, sering dilakukan sama antum, ya, satu nampan, ya. Kalau 5 orang qas'ah namanya. Ya. Makan apa namanya? Kebuli, ya. Nasi biryani, ya. Kemudian ada lauknya, ya. Laham atau dajjal. Yang belum makan jadi lapar kelihatannya. Ya. Nah, yang 5 orang namanya safhah. Ya, sahfah, maaf. Nah, ketika Rasul berada di rumah salah satu istri beliau, di hadis ini enggak disebutkan, ikhwan. Tidak disebutkan di rumah siapa. Ya, nanti ada faedahnya. Anas bin Malik menyebutkan di salah satu rumah istri beliau. Di sebagian rumah istri beliau. Dijelaskan sama ulama, beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian dikirim. Fadarabat allatin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadimi fasaqatat as-sahfatu fanfalaqat. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu memukul bejana atau piring, ya, yang ada di tangan pembantu itu yang datang membawa piring tersebut. Fasaqatat, dan jatuh. Fanfalaqat, jatuh, rusak, terpecah, ya, berantakan. Fajama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat itu, langsung lihat sallallahu alaihi wasallam, ya, filaqa as-sahfa thumma ja'ala yajma'u fiha at-ta'am alladhi kana fi as-sahfa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pecahan itu. Ya. Kemudian juga mengumpulkan makanannya. Subhanallah. Ini Nabi SAW sangat rendah hati. Padahal beliau pemimpin umat. Dan itu disaksikan sama sahabat. Para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul mengumpulkan makanannya yang ada di sahfah tadi, wa yaqul, dan berkata, gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Kenapa disebut ibu kalian? Karena istri Nabi adalah ummahat al-mu'minin, ibunya kaum mukminin. Tsumma habasal khadimah. Kemudian Rasul SAW menahan khadim tadi, hatta utiya bisahfatin min indillati huwa fi baitiha, sehingga diberikan kepadanya, ya, sahfah juga yang ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, di rumahnya. Fadafa'a as-sahfata as-sahihata ila allati kusirat sahfatuha. Kemudian
diberikanlah ya piring atau bejana yang benar, bejana yang sahihah, bejana yang tidak rusak kepada si pengirim. Ya, kepada wanita Ummul Mukminin, salah satu istri beliau yang mengirimkannya. Wa amsakal maqsurata fihi. Adapun yang rusak dipegang, ditaruh di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini pun tidak ada faedahnya, ya. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ma ra'aitu sani'ata ta'amin mithla Safiyah. Aku tidak pernah melihat ya salah satu istri dari Rasulullah SAW yang membuat makanan, memasak makanan seperti Safiyah. Ahdat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam inaan fihi ta'am. Beliau menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bejana isinya makanan. Fama malaktu nafsi an kasartuhu. Karena cemburu, kata Aisyah, aku tidak sanggup menahan diriku, aku langsung pecahkan itu. Fasa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an kafaratihi, tentang kafaratnya. Beliau menjawab, inaun ka inain wa ta'amun ka ta'am. Ina diganti dengan ina, makanan diganti dengan makanan. Ya. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan banyak sekali fikih ya kepada kita. Di antaranya yang pertama, dalam hadis Anas, ya, fi hadisi Anas radhiyallahu anhu, abhamat atau ubhimat Aisyah. Jadi nama Aisyah tidak disebut, dimubhamkan. Kenapa? Tafkhiman li sya'niha. Wala yakhfa anna hiyal kasiratu wala yumkin an taltabisa bi ghairiha. Li'anna al-hadaya kanat tu'ta ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitiha. Nah, jadi tidak disebutnya nama Aisyah di hadis Anas karena dalam rangka membesarkan nama Aisyah. Aisyah memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Kemudian sebenarnya tidak dijelaskan juga, tidak tersembunyi bahwa yang memecah piring tersebut adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak mungkin taltabis ya bagi ulama karena semua tahu semua, karena di beberapa hadis itu istri-istri Rasulullah SAW ngasih hadiah kepada Nabi ketika Nabi berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Asy-Syurah, para ulama yang mensyarah hadis Anas itu menjelaskan bahwa wanita yang menghadiahkan ya ummahatul mukminin, salah satu ummahatul mukminin yang menghadiahkan hadiah di ketika Rasul di rumah Aisyah yang di hadis Anas adalah Zainab bintu Jahash. Namanya Zainab bintu Jahash. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, taharrara anna al-murada biman ubhima hiya Zainab limaji'il hadithi min makhrajihi wa huwa Humaid an Anas wa ma'ada dhalika min al-ahadithi qasasun faqasasun ukhra wa la yaliku an yuqala hiya fulanah au fulanah. Jadi Ibnu Hajar di sini memastikan di kitab Fathul Bari bahwa wanita atau ummahatul mukminin dari salah satu istri Rasulullah SAW di hadis Anas ini yang ngasih hadiah adalah Zainab bintu Jahash. Ya, kata beliau karena hadisnya
datang hadis ini dari makhrajnya, dari Humaid, dari Anas. Ya, selain ini, dari hadis-hadis yang ada itu kisah-kisah yang lain. Ya, ada bahkan pernah Sofiyah mengirim apa? Makanan tadi. Ya, bahkan Aisyah memuji Sofiyah, makanan Sofiyah. Saya tidak pernah, kata Aisyah, ya, melihat wanita yang masakannya lebih enak, lebih lezat daripada yang dibikin oleh Sofiyah. Ya, Aisyah cemburu kepada Sofiyah. Sofiyah ini bintu siapa? Huyai. Ya. Juga pernah Ummu Salamah ngasih hadiah ketika Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dipecah juga oleh Aisyah radhiyallahu anha. Faedah yang ketiga, ikhwan. Jadi faedah yang kedua tadi, di dalam hadis Anas disifati ummahatul mukminin yang mengirimkan makanan itu dengan ummul mukminin, ya, dengan ummul mukminin. Karena apa? Karena ada sebab kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Sebab kecemburuannya adalah madunya yang ngirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, wa fihi ma kana alaihi nabiyyu hadhihi al-ummah wa hadiha min rifqin 'azimin wa sabrin jamilin wa tasarrufin hakimin ma'a nisaihi wa atharu dhalika al-khuluq al-qawimi fi tahdi'atil masyaa'ir ats-sa'irah wa ihtiwa'il azamat at-tari'ah wa ilajuha wa tafadil adraril muhtamalah. Jadi faedah yang ketiga, pelajarannya apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kita lihat, ya, dari apa yang ditunjukkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dari sifat yang ada pada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul memiliki kelemah lembutan yang sangat besar kepada istrinya. Ya. Kemudian selain itu kesabaran yang jamil, kesabaran tanpa keluhan. Kemudian juga, ya, tindakan Rasul yang sangat bijaksana. Kalau kita gimana, ikhwan? Di depan kawan-kawan, ya, kemudian istri kita banting piring, waduh, marah kan? Ya. Rasul SAW tidak marah. Ketika piringnya dibanting sama Aisyah radhiyallahu anha, Rasul, ya, dengan tenangnya, kemudian beliau membereskan pecahan itu, mengumpulkan makanan, dan Rasul SAW berkata kepada para sahabat, gharat ummukum, ibu kalian sedang marah, ibu kalian cemburu maksudnya. Gharat ummukum, tidak lebih dari itu. Ya, dan sikap Rasul SAW ini luar biasa, tenang sekali. Ya. Nah, inilah kenapa Rasul SAW bisa memimpin, ya, istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang hatinya sangat kuat dan mentalnya sangat kuat. Sebagian kita tidak bisa. Sebagian kita tidak bisa, ya. Dan kita mungkin marah, atau sebagian kita masuk dalam grup ISTI, Ikatan Istri Takut Suami, ya, dan seterusnya. Ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Aisyah cemburu. Dan Aisyah membanting piring sampai berantakan. Rasul sampai makanannya berantakan, Rasul kumpulkan. Dan Rasul tidak marah, subhanallah. Karena cemburu ini, ikhwanya Allah, ya kan, kata ulama susah. Ya, wanita tidak bisa menahan cemburu. Ya.
Yang keempat, ikhwan yang Allah muliakan, al-hathu ala adami mu'akhadhatil ghaira wa ihsanidh dhann biha wa tahammuli ma yasduru minha khasatan ma'a hadatsati sinniha wa kathrati dharairiha li'annaha fi tilkal halati yakunu aqluha mahjuban bi syiddatil ghadab. Dalam hadis ini ada anjuran ya untuk tidak menghukum wanita yang sedang cemburu. Ya. Juga berhusnuzan kepadanya. Kemudian sabar menanggung kecemburuan yang muncul dari istri. Apalagi lihat Aisyah radhiyallahu anha di sini masih muda. Masih muda. Selain muda, madunya banyak. Doroiri ha di sini. Wa kathrati doroiriha. Ya. Dalam kondisi seperti itu, akalnya tertutup. Ya, yakunu aqluha mahjuban bi syiddatil ghadab. Karena sangat marah. Nah itu. Jadi Rasul kita SAW sangat tahu. Akalnya tertutup, Rasul enggak marah. Rasul cuma bilang gharat ummukum. Dan Rasul enggak malu, Masya Allah. Enggak malu ngambil itu piring yang pecah, dikumpulkan lagi. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngambil makanan-makanan tersebut, ya, dikumpulkan lagi. Enggak gengsi Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan sebagian kita mungkin nyuruh anak buahnya, ya, ambil tuh, ambilin, ya, terus marahin istrinya. Ini pelajaran yang sangat besar dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, fikih berikutnya, ikhwan ya Allah, ya kan? Fihi irsalu ummahatil mu'minin at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Aisyah radhiyallahu anha. Talaban limasarratihi wa ragbatan fi mardatihi wa taqdiran limakanati Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada fikih, ada faedah. Dalam hadis ini ummahatul mukminin, ya. Jadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda-ibunda kita semua itu sering mengirim makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Aisyah. Ya, di hari Aisyah. Ada beberapa hadis yang kita baca tadi kan. Ada hadis yang tadi Zainab bintu Jahash, ada Sofia, ya, ada Ummu Salamah. Nah, ummahatul mukminin biasa ngasih hadiah kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul di hari Aisyah radhiyallahu anha. Karena apa? Ingin Rasul senang. Ya, dan ingin mendapatkan ridho suami, ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga memuliakan kedudukan Aisyah, menghormati kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, ya, di samping Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah juga mengakui itu. Bahkan memuji Sofia radhiyallahu anha. Di mana Aisyah berkata, "Ma ra'aitu sani'ata ta'amin misla Sofiyah." Aku tidak pernah melihat, ya, wanita yang memasak masakan yang lebih lezat, lebih enak dari masakannya Sofiyah. Ya. Dan Aisyah pernah cemburu ke Sofiyah radhiyallahu anhuma. Faedah berikutnya, qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi man atlafa syai'an bighairi idzni malikihi bi gharamati mithlihi wa dhamani nadhirihi. Ini penting sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan, jadi menghukumi, bagi siapa orang yang merusak barang orang lain tanpa izin pemiliknya untuk mengganti, ya, menggantinya dengan yang semisal,
Semisal dari barang yang dirusak. Ini fikih. Ya. Walaupun cemburu, tetap ini barang milik orang lain. Milik Sofia. Makanya Aisyah bertanya kepada Rasul tentang kafaratnya. Gantinya apa? Kata Rasul SAW, ina'un ka'ina, ta'amun ka ta'am. Ya, jadi yang semisal. Dan disuruh ganti barangnya. Habis itu barang yang benar dibalikkan kepada yang ngasih hadiah. Barang yang rusak ditaruh di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini faedah, ikhwan. Siapapun di antara kita yang rusak barang orang, ganti. Ada yang rusak HP orang. Ya. HP punya orang, ya, dibanting misalkan. Ganti. Pakai sendal orang, rusak, diganti. Kalau tanpa izin si pemiliknya. Tapi kalau ada izin pemiliknya dan ridho, nggak apa-apa, nggak diganti. Jadi mengganti dengan yang semisal. Dan ini merupakan ajaran Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ganti dengan barang yang semisal. Kalau tidak ada barang yang semisal, diganti dengan apa? Uang. Harganya. Harganya berapa? Misalkan ini harganya, misalkan seseorang merusak barang milik orang lain. Ya, merusak tas orang, misalkan tasnya harganya 500.000, ganti 500.000. Ya. Merusak sendal orang, merusak pena orang. Ya. Ada pena orang digini-gini tak patah. Ya, ganti. Harganya berapa, Mas? Harganya kolamnya misalkan 30.000, ganti 30.000. Ya. Jadi kata ulama fima qada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man atlaba syai'an bighairi idzni malikihi bigharamati mislihi wa dhamani nadhirihi. Jadi jaminannya dengan yang semisalnya. Kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah juga pernah cemburu kepada siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 2437 An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, ista'zanat Halatun bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Aisyah, dia berkata, Halah bintu Khuwailid, jadi saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, pernah berkunjung ke Rasul SAW, minta izin kepada Rasul SAW, fa'arafa isti'zana Khadijah fartaha lidzalik. Ya, Rasul SAW langsung teringat izinnya siapa? Khadijah. Dan Rasul senang, nyaman dengan itu. Rasul teringat dengan Khadijah. Teringat saja Aisyah cemburu, subhanallah. Rasul berkata, Allahumma Halah bintu Khuwailid, ya Allah, dia Halah bintu Khuwailid. Teringat dengan Khadijah. Ya. Kemudian kata Aisyah, faghirtu, aku cemburu, kata Aisyah. Faqultu, aku berkata, wa ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisyin hamra'is shidqaini hamsya'is saqaini halakat fid dahr fa'abdalakallahu khairan minha. Sampai berkata demikian Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi kata Aisyah, kamu ingat orang wanita tua di antara wanita Quraisy, kemudian disifati dengan hamra shidqain. Hamra shidqain ini maksudnya apa, ikhwan? Ya. Kata ulama maksudnya ajizah. Ya. Jadi ajuz kabira jiddan. Sudah tua, ya, sangat tua sampai giginya pada jatuh, rontok, gitu ya. Sampai Aisyah bilang begitu, saking apa? Cemburunya. Kadang orang cemburu, ikhwan,
itu tidak sadar, ya. Kadang mencaci diri sendiri, kadang mencaci anaknya, kadang memaki-maki, kadang mendoakan kematian untuk dirinya sendiri. Karena apa? Cemburu. Aisyah cemburu sampai mematahkan itu piring kan? Nah, dan kata Aisyah, hamsya'us saqain. Hamsya'us saqain artinya apa? Dia kurus kakinya, gitu. Betisnya, dua betisnya. Dan dia sudah meninggal, halakat fiddahar. Dan Allah sudah gantikan dia dengan yang lebih baik dari dia. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tentunya tidak ada yang lebih baik. Ya. Dan dalam hadis yang lain, itu dikatakan, sudah masuk isya deh. Gimana? Azan dulu atau gimana? Baik, azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit ya. Setelah azan, kita lanjutkan satu hadis dan kita ada satu bahasan lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'i an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha. Walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru dhikraha wa rubbama dhabaha asy-syata thumma yuqatti'uha a'dha'an ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti cemburuku kepada Khadijah. Padahal aku belum pernah melihatnya. Akan tetapi beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebutnya, sering memujinya. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing. Kemudian dipotong-potong menjadi beberapa potong dan dibagi-bagi kepada kawan-kawan Khadijah radhiyallahu anha. Dan kadang aku berkata sendiri, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seakan-akan tidak ada di dunia itu seorang wanita pun melainkan Khadijah. Subhanallah. Jadi Aisyah cemburu sama Khadijah, padahal Aisyah belum pernah melihat Khadijah radhiyallahu anha. Karena melihat dari malamihnya Rasul SAW, Rasul sangat-sangat cinta kepada Khadijah. Dan dia berkata, innaha kanat wa kanat. Rasul pernah berkata, sesungguhnya Khadijah itu begini dan begitu. Dan Rasul berkata, wa kana li minha walad. Dan Khadijah, dan aku punya anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Dan hadis ini juga banyak sekali faedahnya, ya ikhwan. Ya, di antaranya kata ulama, Allah datang mengucapkan salam ini menunjukkan bahwa bolehnya seorang wanita mengucapkan salam kepada laki-laki, ya, laki-laki, ya. Ala rajul ajnabi, tetapi tidak salaman, tidak berkhulwat, ya. Karena Rasulullah SAW berkata, inilah usafihun nisa, aku tidak pernah menyelami wanita, ya. Tapi ajibnya zaman sekarang, ikhwan, kalau orang tidak menyalami wanita, disebutnya apa? Ya, orang disebutnya macam-macam kan, ya. Nah, kampungan atau kaku, gitu ya. Ya. Tapi kalau ada yang salaman, apalagi kalau ustadz salaman sama perempuan tuh, wah, modern nih ustadz nih. Baru nih, gaul nih. Ya tidak?
Iya, Ustadz gaul. Tapi kalau nggak mau salaman sama perempuan, kaku sekali ini. Ya, tidak salaman. Rasul bilang inilah usafihun nisa. Aku nggak salaman dengan wanita. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, banyak akhlak ya. Akhlak yang di masa sekarang ya, itu tidak sepadan, tidak selaras dengan akhlak Islam. Makanya kalau kita ingin tahu akhlak Nabi SAW, kita baca Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena tidak semua yang di masyarakat dipandang baik, baik menurut Islam, baik menurut Rasulullah SAW. Contohnya apa? Contohnya ketika di zaman Rasul ada seorang sahabat Mu'adz ke Syam kan. Dia melihat rakyat itu kalau melihat raja atau uskup sujud, dia berpikir ini bagus nih kalau saya lakukan kepada Rasul SAW. Pulang ke Madinah, lihat Nabi sujud. Karena dia menganggap ini akhlak yang bagus. Rasul bilang apa? Jangan kau lakukan, la taf'al. Seandainya aku perintahkan makhluk sujud kepada selain Allah, aku perintahkan istri sujud kepada suami. Ini dalil. Bukti bahwa tidak semua yang di masyarakat dipandang baik, baik menurut Islam, baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Contoh yang lain misalkan kalau ada tamu ya, kalau di antara kita biasanya apa tuh? Yang nyuguhi perempuan. Ya kan? Dan itu Masya Allah. Tapi kalau tidak ada istri kita atau yang anak kita perempuan saudari di dapur, kok diumpetin? Nah, kata orang sekarang. Ya enggak? Padahal bagus. Ya. Kemudian tentang ipar-iparan. Ya. Rasul bilang alhammu maut. Ipar itu apa? Kematian. Ya, ipar itu kematian. Nah, sekarang apa? Ipar sama ipar kesana kemari. Padahal bukan mahram. Nah itu. Jadi tidak semua yang dipandang menurut masyarakat bagus, baik, itu sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang tadi kita baca juga, kita mengetahui ya, kalau ada kecemburuan dari istri ya, dari wanita, itu jangan aneh. Ya, jangan aneh dan tidak mesti marah. Karena apa ikhwan? Aisyah saja, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemburu. Kata ulama, fa kaifa biman dunahunna? Bagaimana dengan wanita-wanita yang jauh di bawah mereka? Jauh di bawah Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kenapa? Karena kata ulama, karena ini merupakan umur tiba, tabiat manusia, cemburu. Ya, apalagi perempuan. Ini. Kemudian juga kita lihat istri Rasulullah SAW, Aisyah ya, itu cemburu. Nah, yang terakhir yang ingin Anda bahas, ikhwanya Allah, ya kan? Ulama membahas tentang mufadalah. Mufadalah itu siapa yang lebih utama antara Khadijah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan Khadijah lebih utama. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau menguatkan pendapat bahwa yang lebih utama dari dua istri Nabi SAW antara Khadijah dengan Aisyah adalah Khadijah radhiyallahu anha. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad wa Maryamu bintu Imran wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita ahlul jannah. Dalilnya sharih, tegas sekali. Sebaik-baik wanita ahlul jannah itu yang pertama Khadijah.
Khadijah istri Nabi Muhammad SAW bintu Khuwailid. Kemudian yang kedua Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maryam bintu Imran. Yang keempat Asia, istri dari Firaun. Ya. Ini sebaik-baik wanita. Dan dari hadis ini sebagian ulama di antara Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa wanita yang lebih utama dari dua tadi, istri Nabi SAW, adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, sebagian ulama menguatkan menguatkan Aisyah radhiyallahu anha. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW, fadlu Aisyah ta'ala nisa ka fadli sarid ala sairit ta'am. Keutamaan Aisyah di antara para wanita adalah seperti makanan sarid di atas semua makanan yang ada. Nah, dari hadis ini sebagian ulama mengatakan berarti Aisyah lebih utama daripada Khadijah. Tapi yang lebih kita pilih adalah pendapat Ibnu Qayyim. Ya, kita lihat gimana pendapat Ibnu Qayyim. Kata beliau, sabqu Khadijah wa ta'thiruha fi awalil islami wa nasruha wa qiyamuha fid din lam tusyrikha fihi Aisyah. Lam tusyrikha fihi Aisyah. Wala ghairuha min ummahatil mu'minin. Wa ta'thiru Aisyah radhiyallahu anha fi akhiril islami wa hamlud din wa tablighuhu ilal ummah wa idrakuha minal ilm malam tusyrikuha fihi Khadijah radhiyallahu anha wala ghairuha mimma tamayyazat bihi. Jadi intinya Ibnu Qayyim rahimahullah mengabarkan pada kita di awal-awal Islam ini Khadijah lebih utama. Ya, wanita yang lebih dulu masuk Islam, ya kan? Kemudian pengaruh Khadijah ya di awal-awal Islam dan juga pertolongan Khadijah kepada Rasul SAW. Antum lihat baca hadis-hadisnya ketika Rasul SAW ketakutan, zamiluni selimuti aku ya, itu ditenangkan sama siapa? Khadijah ya. Kata Khadijah, kalla la yukhzikallahu abada. Sekali-kali tidak, Allah tidak akan menghinakanmu sama sekali. Di antara ayat Khadijah berkata, innaka latasilur rahim dan seterusnya. Karena engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim dan seterusnya. Di awal-awal hadis Bukhari. Lihat, dan mental Khadijah luar biasa sekali. Dan mental para sahabiat itu luar biasa sekali. Ya, Khadijah ketika Rasul ketakutan itu kalau bahasa Jawanya diadem-ademi. Ya. Coba kalau istri kita lagi takut, malah takut-takuti. Ayo, ada apa loh? Gitu. Ya. Kenapa? Gitu ya. Dan, subhanallah, para sahabatnya juga demikian. Ya. Kita lihat Ummu Sulaim kan? Masya Allah. Ketika Ummu Sulaim itu nikah sama Abu Talha, maharnya apa? Islamnya Abu Talha. Wanita pertama kali yang maharnya itu Islam ya Ummu Sulaim. Kemudian lahir anaknya sakit. Abu Talha pulang, anaknya sudah meninggal. Kemudian subhanallah ikhwan, Ummu Sulaim berdandan seperti biasa dan ngasih hak suaminya dulu. Padahal hatinya memendam kesedihan yang sangat dalam. Siapa yang enggak sedih kalau anaknya meninggal, akhi? Itu. Kemudian bergaul malam, memberikan haknya kepada suaminya, Abu Talha. Selesai, baru dikasih tahu. Dan ngasih tahunya cerdas lagi, Masya Allah. Gimana kalau ada orang nitipkan sesuatu? Ada yang nitipkan sesuatu, kemudian diambil itu titipan. Iya, boleh. Sekarang tentang anaknya dikasih tahu bahwa anaknya sudah meninggal. Marah baru Abu Talha. Ya. Nah, coba kalau istri sebagian kita zaman sekarang. Anak sakit aja, Bi, pulang Bi, cepat, awas. Ya. Dasar bego kau. Ya. Dan seterusnya. Ya. Gak perhatian. Nah, gitu.
Makanya hendaknya keluarga kita, istri, dibacakan kisah-kisah sahabiat. Istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan suruh nonton drakor, akhi. Ya, sinetron. Waduh. Beda, akhi. Antara didikan sinetron sama didikan Al-Quran sunnah dan baca sejarah sahabiat. Beda sikapnya. Jauh. Ya. Dalam rumah tangga juga jauh, akhi. Ini penting. Ada kajian bagaimana istri-istri Nabi, bagaimana sahabiat, supaya keluarga kita ini kuat, mencontohnya yang bagus-bagus. Jadi kalau misalkan istri kita lihat drakor, tutup. Gitu. Iya. Ya. Karena nanti apa? Ketika berantem sama antum, keluar kata-kata sinetron semua. Kenapa kau tak sayang padaku? Kan gitu. Wah, sinetron ini. Waduh. Ya. Iya. Tapi kalau didikan Quran dan sunnah, ittaqillah. Oh iya. Masya Allah. Takut sama Allah. Insya Allah takut. Marah dulu tapi. Ya. Jadi begitu. Kita didik keluarga kita dengan Quran, sunnah, dan bacakan sejarah Nabi SAW. Bacakan gimana sahabiat. Ya. Jadi para sahabat wanita dari sahabat Rasul kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di awal masa Islam ini ikhwan, itu Khadijah yang lebih utama, ya. Tapi di masa akhir Islam kata Ibnu Qayyim, ya, radhiyallahu anha, itu Aisyah. Ya, kata Ibnu Qayyim, wa ta'thiru Aisyah radhiyallahu anha fi akhir Islam wa hamduddin wa tablighuhu ila al-ummah. Lihat, di akhir Islam Aisyah membawa agama ini, menyampaikan ke umat tentang Islam. Makanya kita sering membacakan anak Aisyah, dari Aisyah. Ya, kita lihat kitab Thaharah tuh, dari Aisyah. Ya. Dan banyak hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Masya Allah. Berapa banyak pahala yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha yang tidak diikuti oleh Khadijah dan selainnya. Dari keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan cerdas Aisyah radhiyallahu anha. Ini ikhwah yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan manfaat, ya. Nanti kalau ke depan ada tanya jawab mungkin pakai kertas saja, ya. Pakai kertas atau sesekali langsung, tidak apa-apa, ya. Untuk sekarang insyaallah kita cukupkan sampai sini. Dan tadi ngobrol sama Afawas, ya mungkin kita pakai kitab Al-Wajiz. Cuma Anda juga lihat kitab Thaharah, kitab sholat, kitab zakat, kitab puasa, haji, itu sering dibahas. Gimana kalau kita langsung bahas kitab nikah misalkan? Kitab nikah, karena ini permasalahan yang sering muncul, ya. Untuk kita bahas bagaimana menurut ulama dengan dalil-dalil Quran dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti itu. Karena Anda di beberapa majelis Anda ngajar kitab Thaharah, kitab salat, kitab puasa, kitab zakat, dan sering, gitu, ya. Seperti itu. Baik. Ini ikhwan yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah memberikan pahala kepada kita semua dan mengangkat derajat kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.